Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya? Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Kita jumpa lagi di sini di Al-Qur'an ketiga kelas 8 semester kedua. Pembahasan kita hari ini adalah Quran surat At-Tariq. Ayatnya ayat 8 sampai 17. Nanti kita akan memahami tajwid dari surat At-Tariq ini dan hukum bacaan roh. Mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan kami tambahan ilmu dan berikan kami kepahaman. Kita baca salawat dan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Soleha, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mampu membaca Quran surat At-Tariq ayat 8 sampai 17. Mampu memahami tajwid dan hukum bacaan roh. Mampu menuliskan ayat dan terjemahnya, mampu memahami isi kandungan ayat, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu menghafalkan. Yuk, kita bahas selanjutnya. Nah, ini surat At-Tariqnya ya. Yuk kita baca ta'awuz bareng-bareng. Surat At-Tariq artinya yang datang pada malam hari. Ini surat ke-86 terdiri dari 17 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wan ardi dhatis sadq. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ini innahu kita bertemu dengan gunnah nun ya. Innahu ala. Ini ada hak domir bertemu dengan ain, maka hukumnya adalah matsilah qasirah. Ala raj'ihi laqadir. Kita ketemu lagi dengan hak domir. Di sini hak domirnya bertemu dengan huruf lam. Ini pun matsilah qasirah. Yauma itu mat lain. Tubla apa? Ada ba disukun. Ini huruf qalqalah sughra. Sarair ketemu dengan alif lam apa ini? Alif lam samsiah. Ada tanda-tanda tasdid ya. Sarair ada huruf mat bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Ini hukumnya adalah mat wajib mutasil. Fama matobi'i. Lahu mil. Lahu ini hadomir lagi bertemu dengan huruf mim. Ini matsilah qasirah. Milku watiu. Milku. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf nanti kamu lihat lagi di Al-Qur'annya ya. Mungkin ini kurang jelas ya, tidak ada sukunnya ya. Milku watiu. Ini huruf hukum bacanya adalah ikhfa ya. Kuwatiu. Tanwin bertemu dengan huruf wa. Dengan huruf waw. Ini adalah hukum idgham biguna. La wana. Wana ini matobi. Nasir. Nanya merupakan huruf matobi ya. Was-samai. Was-samai ini ada ciri-cirinya adalah tasdid. Ini alif lam syamsiyah.
Samai, ada huruf mat bertemu dengan hamzah di satu kalimat, maka hukumnya apa? Ya, mat wajib muttasil. Dzatir raja. Nah, ya, karena di wakuf dzatir raja. Gigit ujung lidahnya dikit, keluar huruf dzatir raja. Ini ya, ciri-cirinya ada tasdid, maka dibacanya hukumnya alif lam syamsiyah. Wal ardi, alif lamnya terbaca dengan jelas, maka hukum bacanya apa ini? Alif lam qamariyah. Dzatis sodr, ini ada tasdid bertemu dengan alif lam, dibaca hukum bacanya apa dah? Hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Innahu, kita bertemu dengan gunnah nun di sini. Gunnah nun, hukum bacaannya adalah gunnah nun ya. Innahu laqadir, ini ada ada apa? Tak marbutoh. Ada hak domir ya, bukan tak marbutoh, hak domir. Hak domir ketemu dengan huruf lam, maka hukum bacaannya adalah mat silah qasira. Laqau ini mat lain. Laqaulu fasl. Ini ada domatain ya, cuma domatainnya berbentuknya seperti ini ya, bentukannya ya. Ada Al-Quran yang bentuknya seperti ini. Domah, ini domatain maksudnya ya. Beda dengan Al-Quran Departemen Agama ya. Tapi ini dibacanya dengan cara sama seperti tanwin bertemu dengan huruf fa. Masih ingat hukumnya? Iya, hukum bacanya adalah hukum bacaan ikhfa. Bacanya samar ya. La qaulun fasl. Wama, kita bertemu lagi dengan ini ada huruf mat. Dibacanya apa ini hukum bacanya? Mat tabi'iyah. Wabil hazl. Alif lam terbaca dengan jelas, maka hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Innahum yakiduna. Ini ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Mimnya terbaca dengan jelas ya. Maka hukum bacaannya adalah apa? Hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Yaki itu matobi'i, du matobi'i, yakiduna. Kaida, kainya mat lain dibacanya dengan lembut, kaida. Ini ada tanwin, lalu ada alif. Ini masih ingat bacaan apa hukum bacaannya? Mat iwat. Jadi tidak dibaca kaidan, tapi yakiduna kaida ya. Bukan kaidan ya, kaida ya. Wa akidu kaida. Wa akidu ini tidak terlihat ya. Tidak terlihat jelas ya. Ini kasroh, nanti kalian bisa buka lagi Al-Qur'annya. Bertemu dengan ya sukun, harusnya ini ada tanda sukunnya ya. Wa akidu kaida. Ini hukum matobi'i, kalau kaida sebelum ya sukun ada fathah, maka hukum bacanya adalah mat lain, kaida, mat iwat. Fama hilil kafirina. Fama hilil, alif lamnya terbaca dengan jelas ya, maka ini hukum bacaannya iya benar, alif lam qamariyah. Ayo yang bisa nebak-nebak ya sekalian ya. K-nya ini ada fathah berdiri, ini ada alif berdiri ya. Ini dibacanya K, matobi'i, firina, amhilhum, ruwaida. Mim sukun terbaca dengan jelas bertemu dengan huruf ro. Masih ingat hukum bacaan mim sukun? Iya. Ayo tebak-tebak yang masih ingat ya. Ini hukum bacanya adalah izhar syafawi, mim sukunnya terdengar dengan jelas, amhilhum ruwaida. Nah, ini masih ketemu lagi ya dengan mat iwat. Oke, selanjutnya kita ke terjemah. Nah, ada apa di terjemahnya? Di terjemahnya ayat ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah, ia kuasa untuk mengembalikan dia hidup kembali. Allah berhak, Allah maha berkuasa, Allah maha mampu untuk bisa menghidupkan kembali. Hari ini
kita dihidupkan oleh Allah. Tadinya kita mati di dalam rahim, lalu dihidupkan, keluar dari rahim, lalu nanti kita pada saatnya, batasnya waktu kehidupan kita berakhir, maka Allah matikan kembali, dan pada saat nanti yaumul hisab, Allah akan hidupkan kembali kita untuk dihisab segala amal perbuatan kita ya. Maka Allah Maha berkuasa untuk mengembalikan hidup kembali. Pada hari tak kala yang tak kelihatan ditampakkan, yauma tubla sarair, yauma tubla sarair, pada hari tak kala yang tak kelihatan ditampakkan. Yang tadinya tangan tidak tampak, dia berbuat apa? Tapi pada saat itu Allah tampakkan, tangan kita bisa berbicara, kaki kita bisa berbicara. Nah, ini ditampakkanlah oleh Allah yang tadinya tidak terlihat. Lalu pada ayat 10-nya, fama lahu min quwwati wala nasir, lalu ia tak mempunyai kekuatan dan tak pula penolong. Pada saat itu, ketika amal kita sangat sedikit, maka kita tidak akan mampu memiliki kekuatan untuk mampu menolong. Ayah tidak bisa menolong anaknya, anak pun tidak bisa menolong kecuali amal soleh yang dia perbuat. Ya. Lalu ayat ke-11-nya, wasama idzatir raj, demi langit yang memberi hujan. Nih, langit ya yang memberikan hujan. Di sini hujan mengajari apa hikmahnya hujan? Mengajari cara berkorban dengan rela jatuh demi kehidupan di bumi. Jadilah seperti hujan yang tidak pernah menyalahkan takdir meskipun jatuh berkali-kali ya. Hikmahnya kita lihat hujan jatuh terus berkali-kali, tapi dia tidak pernah menyalahkan takdir. Jadi ketika manusia menghadapi jatuh lagi, terus kita bangkit, tetap semangat ya, karena Allah memberikan hikmah dalam alam ini. Wal ardi dzatis shadq, dan demi bumi yang membuka dengan tumbuh-tumbuhan. Nih, bumi Allah buka dengan tumbuh-tumbuhan. Setelah hujan, lalu Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Jadi sebesar ini ya, matahari bersinar. Wah, subhanallah, jadi indah ya. Jadi sejuk dan nyamannya permukaan bumi ini. Lalu ayat ke-13-nya, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya itu adalah sabda yang memutuskan, yaitu Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukanlah senda gurau. Apa yang Al-Quran bicarakan di dalam Al-Quran itu bukan senda gurau, tetapi merupakan petunjuk yang Allah berikan. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka merencanakan suatu rencana. Wa akidu kaida, dan aku pun merencanakan suatu rencana. Ya, orang kafir berusaha membuat rencana, tapi Allah pun Maha Perencana. Fahmah halil kafirina amhilhum ruwaida, maka beri tangguhlah kepada orang-orang kafir, biarkanlah mereka sejenak. Nah, hati-hati ya, terlihatnya nikmat, enak hidupnya ya, padahal dia tidak ibadah. Ternyata itu adalah istidraj. Hati-hati ya, dilihatnya bahagia tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak membuat dia semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka hati-hati, itu menjadi istidraj. Hanya buat ditangguhkan oleh Allah sejenak Allah bilang, karena di muka bumi hanya sementara, sedangkan di akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal. Maka pesan hari ini adalah, jadikanlah pekerjaanmu sebagai selingan menunggu waktu untuk sholat. Jadi kita usahakan ya, jika tidak ada hal-hal yang sangat penting, usahakan sholat yang lebih diutamakan. Ketika azan sudah memanggil, maka diusahakan sholatlah yang kita dahulukan, karena segala yang ada di muka bumi ini hanyalah permainan belaka. Tapi yang paling hakiki, yang paling kita harus cari adalah keridhaan Allah, dan waktu sholat adalah waktu panggilan dari Allah. Yuk semangat ya nak, kita sholatnya ya. Semoga Allah jadikan kita istiqomah terus melaksanakan sholat tepat waktu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum bacaan ro. Ya, kemarin masih banyak yang
kayaknya masih agak bingung ya. Hukum ro dibagi menjadi dua, tafhim, tebal, atau tarkik. Ini dibagi menjadi tiga, jawazul wajahain. Kapan ro itu dibaca tafhim? Satu, ketika ro itu berharokat fathah atau domah. Yang kedua, ro mati sebelumnya ada huruf fathah. Ro mati sebelumnya ada huruf domah. Lalu yang ketiga dibaca tafhim juga, di mana ro mati sebelum mati ada fathah atau domah. Di sini ro mati husr, tapi sebelum mati ada huruf fathah atau domah ya. Sebelum ada huruf yang mati ketemu dengan ro-nya mati ini, ada huruf berharokat fathah, ada huruf berharokat domah. Lalu yang keempatnya dibaca tafkhim, ro mati sebelum hamzah wasol. Amir tabu ya. Di sini ya dibaca ro-nya tafkhim. Ro mati sebelum kasroh. Ada ro mati sebelumnya kasroh, ditambah ada huruf istilah fathah dalam satu kata. Ada ro mati sebelumnya kasroh, ditambah di depan ro kasroh ini ada huruf istilah dalam satu kata, miroso dan ini ya. Lalu dibaca tarkik. Bagaimana dibaca tarkik? Dibaca tarkik yaitu ketika ro-nya itu berharokat kasroh. Nih ya, harokat kasroh, ro-nya berharokat kasroh. Lalu ro dibaca tarkik juga pada saat ro mati sebelumnya kasroh. Ini ro-nya mati sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Dibaca tarkik juga ro mati sebelum kasroh. Lidi hijr, sebelum mati ro-nya ada huruf mati juga, tapi sebelum huruf mati yang itu, sebelum ketemu ro-nya, huruf matinya itu berharokat, ada huruf berharokat kasroh. Lidi hijr. Nah, ini memang harus banyak latihan ya, harus banyak dilihat, diperhatikan, karena ini memang agak kalau tidak sering dilatih kurang paham ya. Ro mati sebelumnya ya mati. Ro mati sebelumnya ada ya mati. Qadir, khair. Ada ro mati. Di sini ada ro mati sebelumnya ada ya mati. Ya, qadir. Ini baca tarkik. Lalu yang ketiga jawazul wajhain. Jawazul wajhain yaitu menurut bahasa artinya boleh dua bentuk. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid adalah mengucapkan huruf ro boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, yaitu apabila ro tersebut berharokat sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasroh. Sesudah ada huruf istilah yaitu po. Huruf istilah itu yang ada di langit-langit ya. Zo, ko, go, kho, so, bo. Contohnya adalah labil mirsod. Ro sukun bertemu dengan huruf istilah sod. Kulla firqin. Nah, ini yasir, misr, firq. Oke, mudah-mudahan kita banyak latihan ya agar lebih paham. Oke nak, selanjutnya selesai sudah pembahasan kita. Selanjutnya kita akan bertemu di tugas ya. Ini tugas kita adalah sebentar, tugas kita selanjutnya ada di hukum. Oke, tugasnya sebagaimana biasanya Ibu berikan tugas adalah berikan penulisan ayat dan terjemahnya surat At-Tariq
ya, ayat 8 sampai ayat 17. Lalu kalian kerjakan tugasnya seperti Ibu tulis di Google Classroom, dan jangan lupa buat video hafalannya ya nak ya. Oke, sedikit Ibu memberikan sebuah doa yang kita sedang hadapi saat ini. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kita dalam menghadapi hari-hari sulit ke depan. Itu doa Nabi Yunus. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan kita keistiqomahan dalam agamanya Allah. Yaitu doa Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selainmu ya Allah, sesungguhnya Allah yang maha suci. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Oke, anak soleh-soleha, demikianlah yang Ibu bisa berikan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kepahaman untuk kita. Ibu akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.